Sambil menunggu yang lainnya masuk, kita mulai aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian rutin, tepatnya kajian di setiap hari Rabu malam. Kumpul bersama dalam satu ruangan, tepatnya di ruang kelas tematik. Karena di LP Kinas itu ada dua kategori kelas, ada kelas yang reguler, ada kelas yang tematik. Kalau kelas reguler, materinya adalah belajar ilmu alat dari tingkatan paket 1 sampai dengan paket 9 ke atas atau 10 ke atas. Sedangkan di kelas tematik adalah anggotanya bercampur karena materinya sifatnya umum. Umum untuk diketahui dari kalangan kelas atau tingkatan paketnya. Pada pertemuan kali ini materinya adalah berjudul Ismul Isyaroti. Dari penamaan artinya, kalau perkata, ismu artinya nama atau kata bermaksud benda, sedangkan al-isyaroti artinya isyarat atau penunjuk isyarat. Kita bahas dari beberapa contoh di ayatnya, membahas tentang isim-isim isyarat atau kata bermaksud penunjuk isyarat. Sebetulnya banyak sekali contoh di Al-Quran, tapi yang saya pilih adalah ayat yang sifatnya populer ya. Ayat yang ayat pilihan maksudnya. Pilihan siapa ya? Pilihan saya sendiri maksudnya ya. Jadi bukan ayat pilihan umum, bukan ayat pilihan saya sendiri. Kuliah umum di LP Kinas materi Quran dengan judul Ismul Isyarati atau kata penunjuk isyarat. Sebelum kita buka contoh-contoh ayatnya, kita buka dulu catatan paling mendasar tentang Ismul Isyarati atau kata penunjuk isyarat. Kita buka tampilan yang pertama. Kata penunjuk isyarat di Al-Quran ini ada 4 kategori. Yang namanya menunjuk berarti bermaksud ngasih tahu dengan suatu isyarat. Nah, di Al-Quran kata penunjuk isyarat ada 4 macam. Nunjuk isyarat yang dekat, nunjuk kepada sesuatu yang jaraknya sedang, nunjuk kepada sesuatu yang jaraknya jauh, dan nunjuk kepada sesuatu yang jaraknya sangat jauh. Ada 4 ya. Isyarat nunjuk ada 4. Nunjuk kepada yang dekat, yang sedang, yang jauh, dan yang sangat jauh. Nah, masing-masing ini kita bahas nanti dari berbagai ayatnya. Pertama, kita dulu yang paling kanan ya. Kita bahas kata penunjuk isyarat yang bermaksud nunjuk kepada sesuatu yang dekat. Pertama, kita buka dulu contoh ayatnya. Ayatnya saya milih dari surat Al-An'am ayat 78. Ini penggalan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang ketika masih kecil, ya masih anak-anak masih kecil atau sampai menjelang dewasa, itu beliau dalam suatu tempat atau wilayah dalam rangka mencari Tuhannya, mencari Tuhannya. Jadi ketika Ibrahim ketika masih kecil dialog dengan orang tuanya tentang masalah tauhid atau ketuhanan, ternyata jawaban orang tuanya itu tidak memuaskan. Karena jawabannya tidak bisa menjawab kepada asal-usul alam semesta. Nggak bisa jawab. Nggak tahu maksudnya, tidak tahu. Nah, karena nggak tahu itulah, maka Ibrahim mencari tahu sendiri siapa yang mengadakan asal-usul semesta. Beliau mencari. Nah, ketika malam hari melihat bulan, beliau mengira ini mungkin Tuhan ya. Nah, ini mungkin Tuhan ya. Nih, akhirnya apa? Ketika siang hari melihat matahari, ini Tuhan ya. Nah, jadi masih menerka-nerka dalam masa pencariannya. Nah, sekarang cuplikan yang ketika melihat matahari direkam di Al-An'am 78. Yang pertama saya baca perkata ya, falamma maka ketika ro'a dia melihat.
Masih ingat ya kajian tentang ro'a? Kalau pelakunya Rasul Muhammad, tulisan ro'a, hamzanya di atas alif. Kalau pelakunya selain Rasul Muhammad, tulisan ro'a, hamzanya di sebelah kanan alif. Ya, beda ya. Karena ada hikmah, adanya alif sebagai huruf pembatas atau hijab bagi yang bersangkutan. Nggak bisa tembus maksudnya ngelihatnya. Falamma, maka ketika ro'a, dia melihat. Dia siapa? Ibrahim. Melihat apa? Asamsa, yakni matahari. Melihat matahari ngapain? Bazigotan, terbit atau muncul. Ola, dia berkata. Ini berkatanya sambil menebak ini. Karena dalam rangka masa pencarian. Berkata apa Ibrahim? Hada Robbi. Ini Tuhanku. Kalau arti singkat, ini Tuhanku. Kalau bernada tanya, inikah Tuhanku? Kalau bernada kesimpulan, inilah Tuhanku. Nah, ini. Jadi terjemahannya tergantung bermaksud apa. Kalau bermaksud tanya, masih menerka, maka tambahkah, inikah Tuhanku? Gitu ya. Kalau berkatanya bermaksud kesimpulan, tambahilah, inilah Tuhanku. Nah, kalau bermaksud singkat, nggak pakai kah, nggak pakai lah, ini Tuhanku. Hada akbaru, ini lebih besar. Berarti Ibrahim pernah membandingkan dari objek yang pernah beliau lihat sebelumnya. Ini apa? Komaro, bulan. Di ayat sebelumnya ada. Nah, falamma, maka ketika afalat, apa afalat? Si matahari itu terbenam, alias lenyap terbenam. Qala, dia berkata. Dia siapa Ibrahim? Ya qaumi, wahai kaumku. Ini sesungguhnya aku. Bariun, aku berlepas diri. Mimma, dari apa yang tusyrikuna, kalian persekutukan. Di sini ada kata bergaris merah dan biru. Garis merah adalah kata bermaksud penunjuk isyarat dekat, berbunyi hada. Di sini kebetulan ya, di ayatnya muncul hada 2 kali, hada Robbi, hada akbaru 2 kali. Nah, yang dimaksud hada itu Ibrahim menunjuk apa? Nunjuk kepada yang beliau lihat. Berupa apa? Asam, sama matahari. Ayo yang merasa anggota tingkatan paket 1 ketika belajar Al-Baqarah juz 1 setelah melewati ayat 24 ke atas oleh ustadznya masing-masing diajarkan tentang mengenal jenis-jenis kata yang bermaksud mudzakkar muannas. Saya masih ingat ya. Karena pelajaran mudzakkar muannas dimulai ayat 24 ke atas. Yakni apa? Benda-benda yang berpasang-pasangan termasuk muannas. Contohnya tangan kanan kiri, mata kanan kiri, kaki kanan kiri, bumi pasangannya langit, ya. Matahari pasangannya bulan, surga pasangannya neraka. Nah, sesuatu yang berpasangan itu kategorinya muannas. Maka di Al-Qur'an kata-kata ardun, bumi, misalnya fil ardi, di dalam bumi. Lah kalau buminya ganti kata gantinya fiha, di dalamnya pakai ha. Kenapa? Karena muannas. Bumi ardun muannas, lawan katanya samaun langit juga muannas. Begitu pula samsun matahari dengan komaro berpasangan maka muannas. Oleh karena itulah kata-kata muncul atau terbit bazigotan pakai tak marbuto, ya kan ya. Asamsa bazigotan, matahari terbit. Ya. Bazigot itu muncul dalam sinarnya maksudnya, muncul dalam keadaan bersinar maksudnya, bazigotan. Ya, kenapa bazigotan kok pakai tamar buto? Karena ya, bermaksud kepada asamsa matahari termasuk muannas. Nah, ketika membahas bazigotan, benar apa benar sesuai dengan kaidahnya? Sesuai dengan kaidahnya apa kaidahnya? Asamsa matahari, pasangannya bulan komarun, dua-duanya apa muannas. Nah, makanya pakai bazigotan, ada tak marbutonya. Sedangkan anehnya kata penunjuk ini ketika Ibrahim berkata hada Robbi, berbunyi hada, tidak berbunyi hadihi, ya kan ya. Nah, ini unik ini ya. Padahal bermaksud kepada Samsa. Ibrahim bilang, ini Tuhanku, ini lebih besar daripada bulan. Nah,
Asamsa mu'annas, terbukti bazigotan. Ternyata kata-kata ini tidak pakai lafadz hadihi, tapi pakai lafadz hada. Oh, ini kan ya, ini sengaja sambil ayat yang unik-unik, yang nggak umum maksudnya, yang unik-unik lafadz. Nah, jadi dalam pelajaran kali ini kita ungkap tentang hada dan juga kita ungkap tentang hikmah kenapa hada dihubungkan dengan asamsa yang jenisnya mu'annas tersebut. Apa mu'annas? Sebutan untuk kata yang berpasangan. Asamsa mu'annas. Bazigotan mu'annas karena tak marbuto. Kita buka catatan pada tampilan berikutnya. Lafadz hada menunjuk isyarat kepada apa? Kepada dekatnya matahari. Dekatnya perasaan Ibrahim yang telah menemukan Tuhannya itu. Saya ulangi. Jadi kenapa yang mereka bilang nggak berbunyi dalika itu matahari, nggak pakai dalika, nggak pakai tilka, tapi pakai hada. Kenapa hada? Padahal secara logikanya kan Ibrahim di bumi, matahari kan jauh dari bumi, harusnya kan melihat kan nunjuk itu matahari, harusnya itu. Oh pakai kata-kata ini ya. Nah, hada kan kata penunjuk isyarat dekat. Kenapa Ibrahim berkata pakai hada? Yani lafadz hada memang artinya adalah ini. Nah, kenapa kata-kata ini kok enggak kata-kata itu? Padahal hakikatnya bumi dengan matahari kan jauh, harus pakai itu karena nunjuknya jauh. Jawabannya adalah karena Ibrahim ketika berkata hada, lafadz hada menunjukkan isyarat dekat. Dekatnya apa? Dekatnya perasaan Ibrahim yang telah menemukan Tuhannya karena masa pencarian, mencari di mana Allah, mencari di mana Tuhan, mencari. Nah, dengan segala apa yang beliau punya berupa panca indera itu dimaksimalkan mencarinya dengan segala cara, ya, dengan segala cara mencari. Nah, ketika ngelihat matahari, mengatakan hada Robi, ini Tuhanku. Nah, kata-kata ini adalah penunjuk isyarat kepada samsa, ya kan ya. Nah, kenapa nggak pakai hada? Kok nggak pakai hadi? Ya. Nah, hada di sini lafadz hada ke dekatnya perasaan Ibrahim kepada Tuhannya. Jadi merasa menemukan. Namanya menemukan, merasa memegang, merasa menyentuh. Nah, kalau merasa menyentuh, merasa apa ya? Ya merasa dekat, gitu ya, merasa dekat. Seseorang ketika nyari barangnya hilang, setelah ketemu maka terasa dekat. Ya. Ini dia kalau cari-cari, pasti kata ini. Ini dia di sini ternyata ya. Karena mencari kemudian di sini ternyata barang. Oh berarti dengan mengatakan hada menggambarkan perasaan Ibrahim ketika berhasil menemukan Tuhannya. Yang waktu itu Ibrahim masih menganggap Tuhannya adalah matahari kalau lebih besar daripada sosok sebelumnya beliau lihat berupa bulan. Jadi ada menunjukkan isyarat. Isyarat apa? Dekat. Dekatnya apa? Dekatnya perasaan Ibrahim yang telah menemukan Tuhannya. Ini mengenai ada kata penunjuk isyarat bermaksud dekat. Kalau dihubungkan kayak ini, bermaksud dekatnya perasaan Ibrahim kepada Tuhannya. Yang waktu itu Ibrahim menganggap Tuhannya adalah matahari. Waktu itu. Lanjutannya. Sedangkan asamsa sekarang. Asamsa dalam kajian tingkatan paket 1 ayat 24 ke atas. Asamsa yakni matahari jenisnya mu'annas. Memakai kata isyarat hada. Ya, ini kan ya. Hada kan mudakar sebetulnya. Kalau pakai ini untuk mu'annas pakai hadi sebetulnya. Nggak pakai hada, pakai hadi. Nah, kenapa Ibrahim berkatanya pakai hada? Kalau bermaksud nunjuk isyarat kepada matahari, kenapa pakai hada? Dalam bahasa Arab pakai hadis sebetulnya. Tapi di Al-Quran Ibrahim pakai hada. Kenapa pakai hada? Jawabannya adalah karena lafadz hada bermaksud kepada kedudukan mataharinya sebagai satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang tunggal. Nah, bukan bermaksud kepada tulisan muannasnya itu. Jadi asamsa tulisannya Samsun, apa artinya? Matahari. Nah, Samsun matahari karena berpasangan dengan bulan maka muannas. Nah,
Ibrahim berkata pakai kata-kata hada bukan bermaksud kepada muannasnya Samsa, bukan masuk kepada bahwa Samsun itu berpasangan dengan Qamarun, bukan, tapi bermasuk kepada lafadz Robbi. Yakni apa? Lafadz hada bermasuk kepada kedudukannya matahari sebagai Robbi, sebagai Tuhanku. Ini ya hikmahnya kenapa pakai hada. Kalau pakai hadi bermaksud nunjuk isyarat kepada wujud berpasangannya matahari dan bulan. Kalau pakai hada terus kepada nunjuk isyarat kepada status matahari sebagai Tuhan. Beda lah ya. Kalau pakai hadi bermaksud membandingkan antara bulan dan matahari, dua hal yang berbeda tapi berpasangan. Maka pakai hadi Ibrahim berkatanya. Ternyata di sini pakai hada karena bermaksud lafadz samsa dihubungkan dengan kata-kata Robbi, hada Robbi. Matahari inilah kedudukan sebagai Tuhanku. Nah, karena Tuhan itu harus satu tunggal, makanya pakai hada. Ini ya. Ini isyarat adanya lafadz hada di ayat ini. Jadi singkatnya adalah asamsa artinya matahari. Dalam pelajaran tingkatan paket 1 ayat 24 ke atas Al-Baqarah, matahari dan bulan termasuk muannas karena berpasangan. Contoh di sini dengan isyarat muannasnya adalah bazigotan pakai tamar buto. Tapi ketika Ibrahim mengomentari melihat matahari pakai hada, pakai penunjuk isyarat yang mudakar, bukan yang muannas. Ternyata bermasuk kepada isyarat lafadz Robbi, bukan kepada tulisan samsanya. Bukan. Ya. Ini hikmah pakai lafadz hada. Ini contoh satu ya. Contoh satu. Isim atau kata penunjuk isyarat dekat berbunyi hada. Hada artinya ini. Ini ucapan Nabi Sallam. Sekarang contoh yang kedua. Tadi hada, sekarang hadi ya. Kalau hada dipakai mudakar, sesuatu yang berpasangan. Kalau hadi dipakai yang mu'annas. Saya baca perkata dulu ya. Wakulna dan kami ini pelakunya adalah Allah. Ingat bahwa Allah di Al-Quran kalau berkata mengatasnamakan kami, itu mengandung isyarat bahwa berkatanya atas nama kedudukannya yang maha tinggi. Kalau Allah berkata di Al-Quran mengatasnamakan aku, contohnya wa ana tawwabur rahim, dan akulah menerima taubat. Kalau berkata nama aku, maka berkatanya bermaksud atas nama rasa kedekatannya kepada hamba-Nya. Kalau dalam istilah Arab, kalau Allah berkata pakai istilah kami, namanya li ta'zim, untuk pengagungan dirinya. Nah, kalau berkata atas nama aku, li takrib, untuk rasa kedekatan, keakraban dengan hambanya. Bedanya itu. Berarti dalam ayat ini Allah berkata pakai istilah kami. Berarti berkata di depan Adam bermaksud kedudukan. Wahai Adam, aku Tuhan, engkau itu ciptaanku, gitu maksudnya kesannya. Wakulna dan kami berkata, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu. Uskun anta, tinggallah kamu. Wazaujuka dan pasanganmu. Dalam kurung, dalam sejarah namanya Hawa. Adam dan Hawa. Wazaujuka dan pasangan. Tinggal di mana? Al-jannata, surga. Gitu. Wakula dan makanlah berdua. Tanda berduanya mana? Akhirnya alif. Minha darinya. Rogodan dengan leluasa. Haitsu di mana saja syi'tuma kalian kehendaki. Di sini lafadz haitsu arti perkata tadi saya artikan di mana. Arti bahasnya di mana saja. Nah, lafadz haitsu kalau arti singkatnya di mana itu sama dengan lafadz aina. Maksudnya ya aina ma, aina di mana. Bedanya adalah kalau aina artinya di mana itu bermaksud tempatnya. Tapi kalau haitsu artinya di mana itu bermaksud arahnya. Misalnya, yuk kita ngumpul. Di mana? Oh, di ruangan. Nah, kalau tanya tempat, maka aina gitu. Misalnya, yuk kita ngumpul. Mana?
Mana? Apa sana aja ke arah kiblat, aina ke arah kiblat nanti pakai haitsu katanya arahnya. Nah, di sini pakai haitsu berarti arahnya maksudnya arah makannya. Wahai Adam bebas mengarah kemanapun bebas gitu maksudnya mengarahnya ini. Karena pakai haitsu. Haitsu di mana saja arahnya situm kalian kehendaki. Nah, kalau bunyi aina, aina situma di mana saja tempatnya kalian kehendaki. Ini haitsu berarti arahnya. Wahai Adam dan Hawa, makanlah berdua di surga. Terserah makan mengarah ke menu yang mana. Silakan makan memilih tangannya ngambil ke benda apapun. Ya, misalnya silakan. Jadi arahnya, arah memakannya itu mau makan apa maksudnya. Hai itu di mana saja Siktuma kalian berdua kehendaki. Di ayat ini banyak berdua-berduanya oleh karakternya alif. Wala takroba dan janganlah kalian berdua mendekati. Mendekati apa? Hadis sajarota. Urutan mengartikannya sajarota dulu ya. Baru hadihi pohon ini. Jangan diartikan ini pohon. Salah. Salah urutannya. Wala takroba dan janganlah kalian berdua mendekati. Mendekati apa? Hadis sajarota. Pohon ini. Fatakuna maka ini akibatnya maksudnya. Maka takuna nanya panjang bukan kami loh ya, tapi berdua. Takuna kalian berdua menjadi minat dolimina dari orang-orang yang dolim atau berbuat aniaya. Di layar ini ada kata penulis syarat berbunyi hadihi. Kenapa nggak pakai hada, kok pakai hadihi? Jawabannya adalah karena sajarota yang artinya pohon, tulisannya pakai tak marbuto, maka kategorinya mu'annas. Karena mu'annas, maka kata isyaratnya memakai lafaz hadihi. Hadis sajarota, pohon ini. Janganlah kalian berdua mendekati hadis sajarota, pohon ini. Jadi kata isyarat pakai hadihi ya, karena bermaksud nunjuk kepada lafaz as-sajarota yang tulisnya berakhiran tak marbuto. Karena ada tak marbutonya maka mu'annas, maka pakai lafaz hadihi, tidak pakai lafaz hada sebagaimana contoh yang tadi. Nah, titik. Sekarang kita bahas secara detail lagi tentang apa lafaz ini, hadis sajarota. Lafaz hadihi ya, berbunyi lat wala takroba dan janganlah kalian berdua mendekati hadis serta pohon ini. Lafaz hadihi, sebentar ya, ada gangguan teknis. Lafaz hadihi menunjukkan isyarat karena kata penunjuk isyarat. Isyarat apa? Isyarat bahwa lebih dekatnya jarak pohon. Nah, jadi ibaratnya posisi pohonnya itu dibanding Adam itu masih berjarak jauh, jarak jauh. Nah, ingat ya, tadi ada kata haitsu. Apa haitsu? Arahnya. Nah, berarti Adam ibaratnya masih OTW. OTW mengarah ke pohon itu. Karena masih OTW mengarah belum nyampe. Nah, masih berjarak jauh belum nyampe. Maka Allah mengatakan kata-kata hadihi. Kenapa? Wahai Adam, coba perhatiin sini. Lihat ke depan gitu ya istilahnya. Lihat ke depan. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Ya. Ini lafaz tadi adalah kata penunjuk isyarat. Menunjukkan isyarat apa? Isyarat dekat. Dekat apanya? Lebih dekatnya pohon kepada Allah dibanding kepada jaraknya ada. Ini satu tentang lafaz pakai hadihi. Yang kedua catatannya, lafaz hadihi menunjukkan isyarat. Isyarat apa? Hikmah bahwa antara Allah dan Adam adalah berseberangan, berhadapan. Nah, ini ya. Allah nggak mengatakan pakai tilka. Wala takroba tilka ternyata itu. Wala takroba tilka sajarota. Wahai Adam dan Hawa. Janganlah kalian berdua mendekati pohon itu. Nah, ya. Allah berkatanya pakai penunjuk isyarat dekat, bukan pakai penunjuk isyarat jauh. Karena lawan katanya hadi adalah tilka. Allah nggak pakai lafaz tilka, nggak berbunyi tilka sajarota, nggak gitu. Pakai hadihi. Nah, mari kita bayangkan pakai tilka. Misalnya sarubah. Wala takroba tilka sajarota. Wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua mendekati pohon itu. Nah, kalau berbunyi pohon itu alias kalau pakai tilka, maka berkesan, hikmah berkesan bahwa
posisi Allah dan Adam itu beriringan, berdekatan, ya, berdekatan, bersampingan, sama-sama di sisi. Kemudian melihat sama-sama sepihak ke satu arah, melihat pohon itu. Jadi kedudukan antara Adam dan Allah itu berdekatan, ya, ibaratnya seperti bertemanan, ya, berdekatan, bertemanan, sejajar, dan sama-sama melihat ke objek yang satu namanya pohon itu. Nah, itu kalau pakai tilka loh ya. Adam dan Hawa, jangan dekati pohon itu. Nah, berarti sosok pohonnya itu jauh dari Allah dan juga jauh dari Adam. Gitu ya. Tuh, kalau pakai tilka. Dan juga isyaratnya kalau pakai tilka bahwa posisi Allah dengan Adam kesannya sama, nggak ada bedanya mana Tuhan mana hamba. Tapi dengan mengatakan kata hadi supaya jelas, wahai Adam, aku ini Tuhan. Dan berhadapan dan berjarak, berseberangan, ya. Adam menghadap kepada Allah, Allah kepada Adam. Jadi berhadapan, berseberangan. Kalau pakai hadihi, oh berarti kata penunjuk hadihi bermuatan ganda dong, double iya. Yang pertama bermaksud dekatnya posisi pohon kepada Allah daripada kepada Adam. Yang kedua, lafaz tadi bermaksud supaya jelas kedudukan mana Tuhan, mana hambanya. Bahwa hambanya berada di hadapan Tuhannya dan berjarak berseberangan. Ya, pakai hadihi, nggak pakai tilka, nggak pakai itu, pakai kata-kata ini. Ini contoh yang kedua tentang kata penunjuk isyarat. Kalau tadi hada, sekarang hadihi. Sama-sama artinya ini. Nah, sekarang kita buka catatan berikutnya. Tadi hada dan hadiah, sekarang kita bahas kata penunjuk isyarat yang artinya itu. Lafadznya berbunyi zaka. Zaka. Kalau hada dan hadi bermaksud kata penunjuk isyarat dekat. Kalau zaka bermaksud kata penunjuk isyarat jaraknya sedang. Yang nggak dekat, yang nggak jauh, sedang. Nah, lafadz zaka ini saya sengaja ngambil contoh dalam tabel. Ini tabel materi tingkatan kelas paket 4. Ayo yang merasa anggota kelas paket 4 Solo sudah tahu tentang tabel ini. Apa tabel ini? Tabel tentang namanya sorof istilahi atau tasrif istilahi. Apa sih tasrif? Perubahan kata maksudnya. Apa sih istilahi? Dilihat dari sudut pandang istilah-istilahnya. Karena masing-masing kolom beda istilah. Contoh, saya terangkan singkat. Kolom pertama, istilahnya kalau dibunyikan arah bunyinya dibaca madin, fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Kolom kedua, kalau dibaca arah bunyinya mudhari'un, yakni bermaksud kata kerja bentuk sedang. Kolom berikutnya, kalau dibaca bunyinya masdarun, yakni kata jadian. Kolom kiri lagi, kalau dibaca arah bunyinya ismul fa'ili, nama pelaku. Kata bermaksud pelaku. Kolom kiri lagi, ismul maf'uli, kata nama objek atau kata bermaksud objek. Baris bawahnya kolomnya kalau diharokati amrin, fi'lu amrin, kata kerja perintah. Berikutnya kalau diharokati fi'lu nahyin, kata kerja larangan, berada larangan karena ada la artinya jangan. Kolom berikutnya kalau diharokati dibaca ismul makani, nama tempat. Ismul zamani, nama zaman atau waktu. Ismul alati, nama alat. Ini istilah-istilah masing-masing kolom. Sedangkan yang kotak yang saya anggap aja backgroundnya warna biru muda ya. Ini namanya pola. Apa itu pola? Suatu lafaz yang bunyi lafaznya sebagai acuan dari semua kata di Al-Quran. Nah, pola tersebut diistilahkan namanya al-waznu. Baca singkatnya wazan. Wazan artinya timbangan. Maksudnya apa kok dinamakan timbangan? Ya, ini suatu pola yang difungsikan untuk menimbang-nimbang suatu kata kerja.
Apakah namanya timbang kan condong atau berat ya? Apakah kata kerja itu ditimbang itu condong kepada lafadz mana? Nah, apakah misalnya ada kata kerja berbunyi nasoro. Nasoro artinya menolong. Setelah lafadz nasoro dicocokkan dengan polanya berbunyi fa'ala, oh berarti nasoro kategori kata kerja bentuk lampau. Dan mana taunya lampau? Ya karena lafadznya senada dengan polanya. Setelah ditimbang oleh polanya, ternyata sama berat. Maksudnya lafadz nasoro lebih berat mirip persentase kebanyakan kepada lafadz fa'ala daripada persentase banyaknya sama bunyi kepada lafadz yaqulu. Nah, itu namanya timbangan. Menimbang-nimbang nasoro ternyata senada dengan fa'ala. Makanya nasoro masuk kolomnya fa'ala. Sekarang saya baca pola-pola yang warna biru ya. Saya baca. Pola-pola ini namanya wazan. Membaca wazan tingkatan paket 4. Saya baca ya. Saya baca dengan nada iramanya standar aja ya. Karena ini terus terang ya, ketika saya mengajar di ruang kelas paket 4 itu saya senang itu. Apa senangnya itu? Ya karena masing-masing anggota ketika saya beri kesempatan membaca tasrifan dalam tabel, itu lagunya macam-macam. Ada pakai lagu Bayati, ada pakai lagu Nahawan, lagu Ros ya, ada yang lagunya Fales. Ada lagunya itu. Ya, pokoknya unik lah macam-macam ya nadanya itu ya. Nah, ini kalau saya karena saya itu suaranya fales ya, saya nadanya nggak bisa, saya standar aja nadanya. Saya baca ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini saya baca murotal aja ya. Murotal tapi semaunya saya, bukan semuanya kaidah. Nah ya. Nah, yang atas sudah. Warna merah tandanya apa Ustadz? Ini tanda identitasnya. Contohnya fil mudhari. Mana cirinya mudhari? Berawalan ya, huruf-huruf Anita. Contoh lagi maf'alun mim, apa mim? Ini masdar mim, kata jadin yang berawalan mim, cirinya ada mimnya. Fa'ilun ada alifnya, apa alif itu? Identitas pelakunya, namanya pelaku itu huruf pertama panjang pakai alif. Berikutnya warna merah ada 2 mim sama waw, maksudnya apa? Ini namanya identitas pelaku, ya identitas sebagai objek maksudnya. Cirinya objek berawalan mim, selalu depannya mim dan ada wawunya tengah-tengah. Berikutnya fi'il amar kategori perintah, kenapa pakai alif ya? Ini namanya alif wasol, alif sambungan supaya fa-nya sukun bisa terbaca. Uf'ul. Berikutnya la taf'ul, kenapa taknya merah ya? Ini sebagai syarat bahwa fi'il atau kata kerja yang bernada larangan melarang pihak yang kedua, yakni contohnya kamu, ciri kamu berawalan tak. Ini ciri tingkatan paket 1. Kemudian isim makan, isim zaman kok depannya mim semua ya. Ini identitas. Isim makan nama tempat depannya mim, contohnya masjidun depannya mim ya kan ya. Maf'alun depannya mim. Mif'alun contohnya miftahun, alat untuk membuka. Miftahun depannya mim. Mim adalah identitas nama isimnya atau nama lafadznya. Sekarang saya contohkan baca kata kerja. Misalnya nasoro yang artinya menolong. Saya baca dulu ya. Nasoro yansuru nasron. Wa mansoron fahuwa naswirun. Wadaka mansurun. Unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Menurut yang pernah saya pelajari, kalau kita membaca tabel tasrifan seperti ini, abdolnya, utamanya, maaf ya, ini bukan berarti larangan harus ya, sifatnya abdol. Yakni jangan pakai kaidah tajwid. Ya, misalnya ketika baca yansuru, nggak usah yansuru, nggak usah gitu ya. Karena nanti terbentur kepada suatu lafadz yang harus dibaca idhar jelas masalahnya. Biar tahu bahwa berbunyi yansuru ada nunnya. Kenapa? Karena ini adalah satu kata dalam kolom, bukan di dalam ayat maksudnya. Kalau baca ayat baru berlaku kaidah ilmu tajwid.
ini kan perkata dalam kolom. Abdolnya nggak usah pakai tajwid. Misalnya la tansur mansurun, jangan mansurun. Mansurun nggak usah gitu, ya. Nah, nanti dikhawatirkan ketika belajar imla itu mengisi tulisan Arab dipenuhi dalam itu dia jadi salah paham kalau pakai tajwid. Ya. Nasoroyan surun nasron wa mansoron fawa nasirun wadaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Saya baca artinya langsung. Nasoro dia telah menolong. Yansuru dia sedang menolong. Nasron pertolongan. Waman soron dan pertolongan. Fahuwa nasirun maka dia yang menolong, pelaku yang menolong. Wadaka mansurun dan itulah dan itu yang ditolong. Unsur tolonglah olehmu, oleh kamu. La tansur janganlah kamu menolong. Mansurun tempat menolong. Mansurun waktu menolong. Minsurun alat untuk menolong. Di sini ternyata kata-kata menunjuk kepada objek pakai daka, wadaka, nggak pakai dalika, ya. Nggak pakai dalika, pakai kata-kata daka, meskipun sama-sama artinya itu. Kenapa Ustadz kok pakai daka ya? Daka itu bermaksud kata isyarat nunjuk kepada jarak yang sedang. Kalau jarak jauh dalika, kalau jarak dekat ada. Lah kok jarak tengah-tengah, dekat antara dekat sama jauh, sedang. Daka ini ya, pakai daka. Wadaka mansurun. Bukan berbunyi wadalika mansurun. Wadaka. Dan itulah sosok pihak yang ditolong. Nah, ini mengenai contoh ismul isaroti, kata penisyarat yang nunjuknya jaraknya sedang, pakai lafaz daka. Jadi daka ini bukan kamu, bukan loh ya. Daka ini dianggap dalam satu artian sama, satu artian ya, artinya itu. Daka. Nah, kalau da bermaksud kata isyaratnya, lah kalau ka bermaksud arahnya, mengarah kemana? Nunjuk isyaratnya itu. Oh, ke itu. Nah, karena mengarah ke itu, makanya pakai ditambahi kadaka. Ini arahnya. Sekarang hikmahnya. Kenapa ya dalam tabel tasrifan tadi, dalam tabel perubahan kata-kata kerja tadi itu, atau dalam tabel tadi, kenapa ya urutannya ada kata-kata fahuwa dan lafaz wadaka. Fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun. Maka dia siapa? Dalam kurung, yakni kalau dari sisi makna filosofinya ataupun hikmahnya, yang dimaksud huwa di dalam berbagai fiil kata kerja adalah Allah sebagai pelakunya. Fahuwa fa'ilun, maka dia yang berbuat sebagai pelaku. Karena setiap ada fi'lun pasti ada fa'ilun. Setiap ada perbuatan pasti ada pelakunya. Contoh, ada kata kerja menyanyi. Kita tanya, siapa yang menyanyi? Ya kan ya, jadi tahu pelakunya. Contoh, ada kata kerja memakan. Kita tanya, siapa yang memakan? Oh, berarti setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Makanya dalam kaidah tingkatan paket 3, setiap ada fi'lun pasti ada fa'ilun. Setiap kata kerja pasti ada pelakunya. Nah, dari berbagai macam kata kerja di Al-Quran, kalau dicari benang merahnya loh ya, benang merahnya, hakikatnya, pelakunya adalah Allah. Maka dialah Allah sebagai pelakunya semua kata kerja yang kita perbuat. Misalnya, saya menolong orang. Menolong kan kata kerja kan ya. Nah, hakikatnya Allah lah yang berbuat nolong orang itu. Cuma lewat tangan saya. Oh, berarti segala amalan kebaikan saya, kalau diurai, dibuka, diungkap, hakikatnya ada fa'ilun. Fahuwa fa'ilun. Maka dialah Allah yang berbuat nolong orang itu lewat tangan saya. Sedangkan saya statusnya sebagai maf'ulun bagi Allah. Apa? Objek bagi Allah. Maka dari itulah lafaz daka yang bermaksud nunjuk isyarat sedang, yakni bermuatan filosofi bahwa lafaz daka menunjukkan isyarat bahwa manusia tidak bisa menjauh. Karena meskipun sedang loh ya,
Jaraknya antara dekat sama jauh, nggak bisa cenderung jauh, nggak bisa. Manusia nggak bisa menjauh dari kodratnya. Apa kodrat manusia? Sebagai fil ardi khalifatan, sebagai khalifah, apa khalifah? Pengganti, yakni sebagai media yang ditempeli oleh perbuatan Tuhan. Ya, ketika si A jatuh, Allah nolong si A, maka Allah milih hamba-hambanya sebagai media untuk Allah tempeli sifat penolongnya, untuk dipraktekkan si hambanya itu. Apa prakteknya? Menolong si A. Oh, berarti mulai sekarang, mari setelah kita nolong orang, setelah kita bantu orang, jangan memuji diri, ya. Jangan merasa berjasa. Ingat, fahuwa fa'ilun, maka dialah pelakunya, bukan kita yang pelakunya. Dia yang pelakunya, bukan kita pelakunya. Kita adalah maf'ulun bagi Allah. Apa? Objek bagi Allah. Kasarnya, kita itu diperalat oleh Allah, dipakai alatnya untuk Allah menyalurkan rahmatnya. Rahmat maha penolong, rahmat berupa maha pengampun. Misalnya si A dosanya banyak puluhan tahun. Nah, ternyata Allah berencana mengampuni si A. Maka Allah mencari-cari hamba-hambanya yang alim soleh untuk dipakai khalifatan, dipakai sebagai media bagi Allah untuk ditempeli sifat pengampunnya untuk mengampuni orang itu. Maka Allah milih saya, misalnya saya dipilih Allah sebagai korban dari kedoliman orang itu. Saya dipilih Allah sebagai korban penipuan dari perbuatan orang itu. Saya dipilih Allah sebagai korban atas keburukan orang itu. Nah, Allah ngetes saya, nguji saya, bersedia apa tidak saya ngampuni orang itu. Bersedia apa tidak saya maafkan orang itu. Kalau bersedia, maka saya adalah maf'ulun, ya. Bersedia sebagai maf'ulun. Wadaka maf'ulun. Apa daka? Yakni saya, kalau saya bersedia ditempeli oleh Allah berupa sifat pemaaf dan pengampunnya untuk mempraktekkan ngampuni, memaafkan orang itu. Kenapa? Karena hanya lewat orang yang baik-baik sajalah, hanya orang alim soleh sajalah yang bersedia mengampuni dan memaafkan. Ini hikmahnya ya. Kalau kita barangkali suatu ketika menjadi korban atas keburukan orang lain, mari kita sadar bahwa kita dipilih Allah waktu itu. Dipilih Allah sebagai media untuk memaafkan orang itu, untuk mengampuni orang itu. Nah, bersyukurlah dipilihnya itu. Berarti Allah itu dalam tanda kutip ya, Allah mengikut sertakan kita dalam perbuatan mulianya itu. Contoh nggak usah jauh-jauh. Ini ilustrasi yang paling gampang. Misalnya ada suatu acara pagelaran musik ya, musik, mendatangkan artis terkenal. Nah, kemudian panitia jumlahnya 100 orang. Karena panitia yang punya event itu ya, IO-nya apa? IO artinya ikut orang. ya, IO-nya ikut orang ya. Kamu kerja di mana? Saya sebagai IO, apa IO? Ikut orang, IO. Jadi para IO-nya itu ya, ikut orang itu pakai seragam, tulisannya panitia. Nah, jadi sebagai panitia yang berseragam itu merasa bangga. Kenapa bangga? Karena acaranya terkenal, kemudian bintang tamunya terkenal, maka si panitia menjadi bangga. Kenapa bangga? Karena diikut sertakan dalam kepanitiaan itu, senangnya itu. Sama di sini. Ketika Allah berencana akan berbuat suatu hal-hal yang mulia-mulia, maka Allah mengajak kita dalam perbuatan mulia. Maka bersyukurlah sebetulnya, ya. Bersyukur sebetulnya itu. Jadi itulah hikmahnya kenapa Rasul Muhammad ketika didolimi orang, ketika disakiti orang, Rasul kok nggak balas mendolimi ya? Rasul kok nggak balas menyakiti ya? Nah, karena Rasul tingkat sadarnya tinggi. Ya ini apa? Rasul tahu hakikatnya bahwa Allah itu pengen ngampuni orang itu lewat diri Rasul. Nah, Rasul bersedia nggak ngampuni dia? Gitu. Rasul merasa diajak oleh Allah dalam perbuatan kebaikannya. Sama dengan kita misalnya,
ada seorang yang maaf ya, ada pengemis minta-minta ke rumah kita. Nah, pas kita sedang ngobrol dengan anak kecil atau cucu kita. Nah, ketika kita mau ngasih selembar uang kepada pengemis itu, maka kita ngajak cucu kita, itu kasihkan dia. Nah, berarti cucu itu tanpa dia sadari turut serta dalam perbuatan baik kita kan yang ngasih orang. Ini contohnya. Hakikatnya bersyukurlah kalau kita dipilih oleh Allah sebagai media untuk menyalurkan rahmat-rahmatnya kepada hamba-hambanya. Kita dipilih sebagai media. Untuk apa? Sebagai masuk dalam tim ibaratnya ya. Masuk dalam tim yang terpilih oleh Allah, orang-orang pilihan ya. Dari ahlullah, ahli keluarga yang bermuatan ketuhanan, maksudnya alim solehnya berada di situ. Dipilihnya, bersyukurlah di situ. Nah, mari sadar bahwa fa'ala, apa fa'ala? Mengerjakan atau berbuat. Semua fa'ala, semua perbuatan Allah yang berbuat. Fahuwa fa'ilun, dialah pelakunya. Kita itu maf'ulun. Nah, karena pakai dzaka bermaksud bahwa segala perbuatan kita itu ditempeli oleh perbuatan Allah. Pakai dzaka. Kalau pakai dalika putus. Antara Allah dengan kita itu putus. Kalau pakai dzaka nempel. Ibaratnya maaf ya, kemanapun kita jauh berjalan, itu ada tali ya, ada tali di belakang kita yang Allah tarik dari jauh. Pas kita berpotensi mendekati hal-hal sifatnya larangan, maka Allah sendat, Allah sendat, Allah tarik sebagai peringatan supaya sadar jangan diteruskan gitu maksudnya. Nah, tuh tali. Makanya maaf ya, makanya manusia itu hanya ada tulang ekor ya, tidak ada ekornya, hanya ada tulang ekor tapi nggak ada ekornya, kan ya. Nah, apa hikmahnya? Jadi ekornya sesuatu yang gaib itu, tarik dari belakang. Ketika kita berpotensi liar seperti hewan, Allah tarik supaya jangan teruskan, tarik belakang. Nah, tarikan itulah ibaratnya wadzaka maf'ulun. Jadi karena kita ketika berbuat fa'ala itu ternyata menyalahgunakan apa fa'ala? Berbuat fi'il maksudnya. Misalnya saya membaca, kalau baca hal yang nggak benar, maka itu namanya menyalahgunakan. Saya berbuat fiil berbunyi nadoro yanduru, melihat. Kalau melihat hal-hal yang nggak benar, itu namanya menyalahgunakan. Allah hanya suka kalau kita itu tidak menyalahgunakan fiilnya atau perbuatannya. Kenapa hakikatnya? Allah yang menyalurkan perbuatannya lewat fiil atau perbuatan kita tersebut. Ya, ini dzaka. Apa dzaka? Kata nunjuk isyarat yang jaraknya sedang. Nah, meskipun jaraknya sedang, kita dengan Allah jaraknya hanya sedang, kita ketika berpotensi menjauh dari Allah akan ditarik mendekat. Ya, dengan segala cara Allah narik mendekat supaya ingat Tuhan lagi maksudnya. Masih ingat ya? Pas kita dikasih Allah berlimpah materi, kemudian terlena dengan duniawian, lupa daratan, lupa lautan, lupa catatan, ya, lupa catatan juga. Nah, kenapa? Ya, Allah tarik mendekat. Allah narik kita supaya mendekat dengan bersikap syukur. Ya, itu contoh ya. Ketika Allah ngelempar kita dengan suatu musibah, terus kita akhirnya lupa Tuhan, nyalakan kenyataan, protes nggak terima sebagainya, lupa Tuhan, maka Allah tarik mendekat. Ya. Kenapa? Karena wadzaka, zaka itu nempel terus. Jadi fiilnya Allah nempel kepada maf'ul. Maksudnya segala amalan kebaikan kita adalah itu tempelan saja dari ilmunya Allah. Dari perbuatan Allah. Barang siapa pinter, alim, soleh, Allah adalah al-alimu jalla jalalu. Alimnya Allah, Allah tempel kepada diri kita, nah kita sebagai orang yang alim. Jadi hikmahnya ke sana. Jadi maka kita tidak boleh memuji diri. Kenapa hakikatnya? Dialah pelakunya, bukan kita pelakunya. Allah adalah pelaku alam semesta. Makanya tunjuk kepada objek. Siapa objeknya? Kitalah objek bagi Allah untuk dipakai alat, kasarnya diperalat, halusnya dipakai media untuk mempraktekkan status kekhalifahan kita di muka bumi ini. Berikutnya contoh kata penunjuk isyarat jauh. Jauh dan sangat jauh. Ada dua ya, jauh dan sangat jauh. Ini sengaja karena dua sekaligus saya tampilkan dua ayat.
Ali Imran 40 dan 47. Saya baca perkata ya. Contoh penunjuk isyarat jauh dan sangat jauh. Yang pertama Ali Imran 40. Ini kutipan dari ucapan Nabi Zakaria alaihissalam. Kala dia berkata, dia siapa? Nabi Zakaria. Robbi wahai Tuhanku, anna bagaimana mungkin yakunuli menjadi untukku. Arti berkata menjadi untukku. Arti bebasnya aku mempunyai gulamun balagonia telah sampai padaku alkibaru masa tua, usia tua ya udah tua ditambah Ibrahim dan istriku akhirun mandul. Kala dia berkata, dia siapa di sini? Allah lewat lisannya Jibril. Kalau Allah berbuat, mayasau apa yang dia kehendaki. Dalika artinya itu nunjuk kepada sesuatu yang jauh. Sekarang contoh pakai daliki. Saya ngutip dari Ali Imran 47. Kolat dia berkata, dia siapa? Maryam. Karena perempuan pakai tak. Kolat dia berkata, Maryam berkata, Robbi wahai Tuanku, ini sama ya, mirip ucapan dengan Zakaria, sama-sama curhat tentang masalah anak. Robbi wahai Tuanku, Anna bagaimana mungkin yakunuli menjadi untukku. Arti bahasnya, aku mempunyai waladun seorang anak. Walam sedangkan belum, yamsasni menyentuhku, basarun seorang manusia. Kola dia berkata, dia siapa? Allah lewat lisannya Jibril. Kadaliki seperti itulah. Allah yakhluqu, Allah menciptakan mayasau apa yang dia kehendaki. Ida kodo amron jika dia berkehendak suatu urusan, fa innama maka sesungguhnya lah atau sesungguhnya hanyalah yaqululahu dia berkata baginya kun jadilah fayakunu maka dia menjadi. Arti ibasnya maka jadilah dia. Bedanya arti singkat dalika dengan daliki sama-sama artinya itu. Cuma bedanya kalau dalika nunjuk sesuatu yang jauh, kalau daliki nunjuk sesuatu yang sangat jauh. Jadi bukan bedanya kepada mudzakkar anas bukan. Kalau nunjuk laki-laki dalika, nunjuk perempuan daliki, bukan gitu, bukan ya. Ini beda mengenai jarak ini, bukan kepada jenis orang. Dalika itu, misalnya mana masjidnya itu pakai dalika ya, dalika. Jadi kalau masjidnya kelihatan oleh mata, meskipun jauh sekian kilometer ya, tapi masih kelihatan, tak kelihatan menaranya saja, masih kelihatan, itu pakai lafaz dalika. Ya. Tapi kalau misalnya mana masjidnya itu no sono pakai sono ya istilah Betawi sono. Nah, itu nah kalau kata-kata nunjuknya itu apa enggak kelihatan ya itu nah pakai daliki kan sangat jauh ya. Nah, dalika itu nunjuk jauh, kalau daliki sama artinya itu nunjuk yang sangat jauh. Kan kita ungkap ya, kenapa ya Nabi Zakaria berdoanya atau kenapa Jibril berkatanya kalau kepada Zakaria pakai kadalika. Kalau Jibril berkata kepada Maryam pakai kadaliki. Kenapa dibedakan? Kalau kepada Zakaria pakai dalika, kepada Maryam pakai daliki. Kenapa ya? Nah, kita ungkap perbedaan spesifik antara dalika dan daliki pada tampilan berikutnya. Yang merasa sudah 5 watt, segera kopinya diseruput, cemilannya diceleput-celeput. Yang merasa wilayahnya di luar WIB, yang dari wilayah Irian Jaya atau yang di luar negeri, silakan menyesuaikan waktunya ya. Maaf ya di Indonesia di WIB sekarang masih setengah 9 saya teruskan. Mumpung ruang kelas belum ditutup karena biasanya mendekati jam 9 juru kuncinya ngasih kode Ustadz nih, saya mbak kunci nih kapan mau saya kunci. Nah, mumpung juru kunci belum datang saya teruskan. Kala dia berkata, dia siapa? Zakaria. Robbi wahai Tuanku, anna yakunu li gulamun. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak? Waqad balagonia sedangkan sungguh telah sampai kepadaku alkibaru masa tua. Wa imro'ati akirun sedangkan istriku dalam keadaan mandul. Kala dia berkata, kadalika seperti itulah. Allah yaf'alu, Allah berbuat mayasa apa yang dia kehendaki. Garis merah daliki, maaf ya dalika, terjemahnya sama warna merah
itu arti singkatnya itu, arti bahasnya itulah, seperti itulah. Nah, di ayat 40 pakai dalika. Kita buka tentang dalika sekarang. Kenapa ya Jibril berkata kepada Zakaria pakai dalika? Apa dalika? Kata penunjuk isyarat yang jauh. Maksudnya apa? Dengan pakai lafaz dalika bermaksud bahwa seperti itulah jauh sebelum Zakaria berdoa meminta anak, Allah memang merencanakan untuk memberinya anak, yakni setelah Zakaria puluhan tahun berdoa. Nah, ini ya. Ingat ya, Zakaria menikah dengan istrinya itu setelah menikah selesai tentunya sebagai rumah tangga pengen segera punya anak kan ya ibaratnya ya. Ternyata puluhan tahun sampai sekitar 80-an tahun ibaratnya belum punya anak. Ya, tentunya ada ikhtiar secara syariat, ikhtiar secara adab, secara akidah, sudah ikhtiar Zakaria. Secara syariat ikhtiar sudah, secara medis barangkali sudah waktu itu ya, entah dengan cara tabib-tabib sebagainya, atau secara spiritual berdoa sudah dengan segala cara doanya itu. Nah, di satu sisi Nabi Zakaria berdoa pengen punya anak sudah puluhan tahun. Tapi di sisi yang lain Allah berencana mentakdirkan Nabi Yahya lahirnya setelah orang tuanya sudah tua. Ya. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nah, Yahya lahirnya setelah Zakaria sudah tua. Nah, ini ya. Ini hikmah juga ini, maaf ya. Kita barangkali punya menantu, punya anak, punya keponakan yang menikah, lama nggak punya anak, lama nggak punya anak. Itu mungkin kisah sama dengan Zakaria. Jadi apa? Sudah ikhtiar secara medis, sudah ikhtiar secara spiritual berdoa berkali-kali. Ternyata kok lama nggak dikabulkan ya. Nah, ini kalau bicara hakikatnya adalah kemungkinan anak tersebut Allah takdirkan setelah orang tuanya sudah tua atau setelah orang tuanya rumah tangga setelah sekian tahun baru punya anak sebagainya. Ini contohnya. Sebagaimana yang Zakaria alami. Ya. Ini ada kata kunci ini. Apa kata gulamun? Jadi ketika Zakaria berdoa, Robbi anayakuni gulamun, wahai Tuanku. Ketika Zakaria berdoa minta punya anak, langsung Jibril ibaratnya ya setelah puluhan tahun ini ya maksudnya Jibril ngasih info, wahai Zakaria, kamu bentar lagi punya anak namanya Yahya. Nah setelah dikasih tahu langsung Zakaria itu komentar, wahai Allah, wahai Tuanku, bagaimana mungkin aku punya anak? Ini aneh ya ucapannya. Di satu sisi pengen punya anak, tapi ketika dikasih info oleh Jibril, wahai Zakaria, sebentar lagi kamu punya anak, malah nggak percaya. Bagaimana mungkin punya anak? Maaf ya, istriku mandul, aku sudah tua masa menopause, bagaimana mungkin punya anak? Jadi dulu puluhan tahun berdoa pengen punya anak. Setelah dikasih tahu info mau punya anak, malah nggak percaya. Bagaimana mungkin aku punya anak? Nah, kata-kata anak, kata-kata gulamun, apa gulamun? Anak dalam bentuk dewasa sudah jadi. Seperti pemuda maksudnya. Makanya dalam kisah Nabi Yusuf, namanya gulamun. Apa gulamun? Sosok anak yang pemuda. Jadi pikiran Zakaria masalah punya anak, itu nggak mikir masalah kelahiran anaknya. Tapi berpikir mengenai, ya Allah, siapa yang nerusin, mewariskan tugas saya sebagai Nabi, yang mewarisi nasab saya, nasab keluarga Imron. Maksudnya. Ingat ya, keluarga Imron, keluarga kalangan ningrat waktu di Yerusalem. Jadi kalau nggak ada keturunan, maka Zakaria merasa keluarga Imron putus ya, Imron putus keluarganya. Nah ini contoh ya. Jadi dengan berkata anak pakai istilah gulamun itu anak bermaksud bentuk jadi dewasa. Jadi Zakaria pikir bahwa ya Allah, gimana mungkin aku punya anak sudah bentuk jadi punya anak maksudnya. Padahal aku sudah tua, istriku mandul. Nah, itu ya. Jibril bilang, kadalika. Seperti itulah. Apa dalika? Itu bermaksud menunjuk jauh. Apa fa'alayaf alu? Mengerjakan dengan rencana. Ya, ada fa'alayaf alu, ada amilayak malu.
Kalau amila ya'malu mengerjakan dengan spontan. Misalnya orang jatuh saya tolong, namanya amilu solikati. Nggak berbunyi fa'alu solikati. Apa fa'alu? Apa, merencanakan menolong. Apa amilu? Amilu solikati. Nah, jadi spontan menolong. Ya. Ini contohnya. Oh berarti Allah karena pakai yaf'alu, Allah sudah merencanakan. Ya. Jibril bilang, wahai Zakaria, Allah sudah merencanakan bahwa engkau punya anak itu setelah engkau puluhan tahun berdoa. Arti kasarnya, Allah mentakdirkan lahirnya Yahya setelah orang tuanya Yahya, jadi Zakaria, sudah puluhan tahun. Baru lahirlah Yahya. Nah, ini ya. Jadi di satu sisi kita berdoa ingin punya anak segera, di sisi yang lain Allah itu fa'ala yaf'alu. Allah punya rencana untuk kita. Kapan punya anaknya, Allah sudah tahu timing tepatnya kapan mengenai pentakdiran lahirnya anak tersebut. Nah, ini ya, dua kata kunci. Yaf'alu, Allah mengerjakan dengan rencananya itu. Berencana mentakdirkan Yahya lahirnya setelah Zakaria masa monopos. Setelah Zakaria dalam keadaan mustahil bisa melahirkan, maksudnya mustahil. Nah, inilah di luar kemustahilan itulah bagi Allah nggak ada mustahil, tetap lahirlah Yahya. Ini contoh ya, pakai dalika. Sudah apa jawabannya? Jauh sebelum Zakaria berdoa puluhan tahun minta anak, itu Allah sudah mentakdirkan Yahya lahirnya memang tahun sekian, puluhan tahun sekian setelah Zakaria rumah tangga baru lahir. Jadi mentakdirkan Yahya lahir sebelum Zakaria menikah, sebelum sudah merencanakan Yahya lahirnya tahun sekian. Ini contohnya ya, pakai yaf'alu. Sekarang kita bandingkan dengan ayat yang tadi yang berapa tadi ya? 47 tadi ya, benar ya, 47 ya. Yang 47 tentang Maryam. Qala, dia berkata, dia siapa Maryam? Robbi wa Tuhanku. Nah, ini sama ketika Maryam suatu ketika datang Jibril kasih tahu, wahai Maryam, nanti kamu punya anak. Maryam heran ini, bagaimana mungkin anak yakunuli? Bagaimana mungkin aku punya seorang anak? Walam yamsasni basarun, sedangkan belum pernah menyentuhku seorang manusia. Nah, di Al-Quran banyak sekali katanya manusia. Contohnya an-nasu, manusia. Al-insu, manusia. Al-unasu, manusia. Al-basaru, manusia. An-nafsu juga sama manusia. Bedanya misalnya, an-nasu, manusia dilihat dari sudut pandang makhluk yang sosialis. An-nasu. Yang kedua, kalau al-insu, al-insu, manusia dilihat dari sudut pandang makhluk yang individualis. Insu, makanya maaf ya, istilah orang Jawa, niat insun wudu. Apa insun? Saya sendirian, individu saya. Jadi orang-orang Jawa kuno dulu kata-kata insun, insun dari kata al-insu, bahasa Arabnya insu, individualis. An-nasu, makhluk sosialis. Al-insu, makhluk individualis. Kalau al-basaru, manusia dalam unsur makhluk biologis. Apa biologis? Organ fisiknya. Nah, Maryam bilang, wahai Tuanku, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku belum tersentuh oleh seorang pun secara organ fisik. Jangankan berhubungan, maaf ya, berhubungan apa suami istri. Aku disentuh saja secara kulit, nggak pernah basarun, nggak pernah secara fisik. Bagaimana mungkin punya anak? Nah, ini ya, yamsas, entah bersentuhan fisik kulit atau bentuk pengertian berhubungan. Kala dia berkata, Jibril bilang, wahai Maryam, kadaliki. Seperti itulah Allah yakhluqu, Allah menciptakan mayasa'u, apa yang dia kehendaki. Ida qada amron, jika dia berkehendak suatu urusan, entah urusan rizki, urusan penciptaan, urusan ngasih hidayah, segala urusan, pokoknya karena takdir sifatnya umum. Fa'inama yakulu, maka sungguhnya lah dia berkata untuknya, untuk siuran itu, kun jadilah, fayakunu, maka jadilah dia. Jadilah, maksudnya terlaksananya urusan itu. Ingat ya, apa mafulan. Jadi segala apa yang kita ada mafulan di Al-Quran, kan mafulan. Jadi segala yang Allah rencanakan itu mafulan, terlaksana. Sekarang kita ungkap kenapa ya Jibril pakai daliki kepada Maryam. Tadi kepada Zakaria pakai dalika. Dalika sudah paham dalika ya.
Dalika nunjuk jauh. Jauh sebelum Zakaria berdoa pengen punya anak, Allah memang sudah merencanakan ngasih anak setelah Zakaria sekian puluh tahun. Jadi hakikatnya, lihat bicara hakikatnya, kalaupun Zakaria nggak berdoa, nggak minta anak, tetap lahirnya Yahya sebetulnya. Hakikatnya nih ya, kalau nggak berdoa, tetap lahirnya Yahya. Ini hikmahnya saja. Nah, kenapa Zakaria berdoa? Ya karena manusiawi merasa semakin tua. Karena tua adalah namanya ayatullah, tanda-tanda kuasa Allah. Ini maaf ya, bicara normal. Orang kalau meninggal normal melewati fase tua. Nah, Zakaria merasa mau meninggal. Lah kalau meninggal dalam waktu dekat berarti meninggal dalam keadaan nggak punya anak. Nah, Zakaria khawatir kalau nasabnya nggak ada nerusin, makanya berdoa minta butuh, akhirnya rasa butuhnya terungkapkan. Kepada Zakaria, Jibril berkata pakai dalika. Kepada Maryam pakai kata daliki. Kenapa kata daliki? Kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Kadaliki, apa daliki? Nunjuk sesuatu yang sangat jauh, yang sangat jauh. Nah, kalau dihubungkan dengan pemahaman ayatnya, wahai Maryam, Jibril daliki, seperti itulah jauh sebelum menciptakan Isa, yang hanya melalui kelahiran seorang ibu. Jauh dahulu kala pertama kali Allah menciptakan Adam, yang tanpa kelahiran dari pasangan seorang ibu dan bapak. Jauh sebelum itu, wahai Maryam, kalau engkau itu hamil bisa melahirkan, jangan heran. Jangan heran, jangan bilang bagaimana mungkin. Ya bisa juga mungkin, bahkan Allah kan berkuasa. Karena bagi Allah nggak ada mustahil, wahai Maryam. Jauh sebelum engkau punya anak, maksudnya jauh sebelum engkau punya bayangan punya anak, jauh sebelum itu, jauh mundur ke belakang sampai ke asal usul manusia, yakni Adam. Adanya Adam itu tanpa proses Allah nggak butuh banyak unsur ibaratnya untuk mewujudkan Adam. Ya, Adam lahir tanpa ibu bapak ibaratnya itu. Sedangkan Isa, wahai Maryam, nanti anakmu lahir itu dari engkau sebagai seorang ibu tanpa bapak. Bagi Allah nggak ada mustahil. Nah, dengan memakai lafaz daliki, apa daliki? Jauh, pengertian sangat jauh. Ya, kalau tadi dalika pengertian dalika jauh sebelum juga berdoa ingin punya anak. Ya, kalau daliki lebih jauh lagi mundur ke belakangnya. Wahai Maryam, jauh sebelum Allah ciptakan Isa, jauh sebelumnya, jauh dahulu kala ciptakan Adam, tanpa ada bahan baku berupa bapak ibu, bisa lahir Adam kok. Ya. Apalagi sekedar menyatakan Isa yang ada bahan baku seorang ibu nggak pakai bapak, lebih ringan bagi Allah di situ. Ini hikmah saja, dengan pemakaian daliki menggambarkan sangat jauhnya sebelum adanya Isa, Allah mengadakan Adam itu sangat mudah. Apalagi hanya mengadakan Isa, lebih mudah lagi. Yang kedua, Maryam berkatanya kata-kata anak pakai waladun. Tadi Zakaria pakai gulamun kan ya. Nah, kenapa Maryam pakai waladun? Karena bayangannya adalah bagi seorang ibu merasa proses melahirkan. Robi, wahai Tuanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, kasarnya aku bisa melahirkan anak. Padahal selama ini setauku orang kalau melahirkan anak itu bermula dari adanya hubungan berpasangan suami istri, lahirlah anak. Nah, sedangkan aku kan nggak pernah disentuh seorang manusia pun secara fisik. Apalagi melahirkan waladun, proses kelahiran anak nggak mungkin kayaknya. Nah, ini ya. Jadi hikmahnya kenapa Maryam pakai waladun? Karena Maryam bayangannya kata-kata melahirkannya itu maksudnya. Sedangkan Zakaria kenapa pakai gulamun? Bayangannya adalah bentuk jadi anak sebagai pewaris nasabnya. Kalau Maryam bentuk jadi anak bermaksud proses melahirkannya. Yang kedua, di kisah Maryam ini ada kun fayakun. Sedangkan di kisah Nabi Zakaria nggak ada kun fayakun. Oh, berarti karena lebih mustahilnya punya anak dalam versi Maryam dibanding versi Zakaria tadi itu,
Maka untuk mempertegas bahwa bagi Allah nggak ada mustahil, ada dimunculkan lafaz kun fayakunu. Dan kisah Zakaria nggak ada kata kun fayakunu. Dan juga tadi kisah Zakaria berbunyi, Jibril bilang, kadzalika Allahu yaf'alu. Kalau kisah Maryam, Allahu yakhluqu. Allah menciptakan. Bermaksud, wahai Maryam, untuk mengadakan Isa, bagi Allah itu kecil, ya, ibaratnya ringan. Dulu Allah mengadakan Adam itu ringan kok, nggak ada bahan baku, sosok bapak ibunya Adam nggak ada. Ya, tanpa nyiptakan bapak ibunya Adam, Allah bisa nyiptakan Adam, apalagi sekedar yakhluqu Isa, sekedar nyatakan Isa dengan bahan baku hanya ibu, yakni Maryam saja, lebih mudah lagi bagi Allah di situ. Nah, dengan menonjolkan lafaz yakhluqu bermaksud untuk mengadakan Isa itu mudah bagi Allah. Mudah. Mengadakan Adam aja mudah, apalagi Isa. Nah, ini ya. Apa yakhluqu? Menciptakan bermaksud mengadakan. Maka kesimpulan dari dalika dan daliki bedanya adalah kenapa pakai dalika? Karena kata kuncinya adalah yaf'alu. Apa yaf'alu? Berbuat dengan rencana. Jadi jauh sebelum Zakaria berdua puluhan tahun, memang Allah berencana mentakdirkan Yahya lahirnya setelah Zakaria puluhan tahun sudah tua maksudnya. Yang kedua, kenapa di kisah Maryam pakai daliki? Apa daliki? Sangat jauh, ya. Sangat jauh apa? Dalam hal yakhluqu, unsur penciptaan atau pengadaan. Jauh sebelum mengadakan Isa, Allah pernah mengadakan Adam di luar bahan baku, ibaratnya nggak ada bahan baku berupa bapak ibu, nggak ada. Allah bisa mengadakan Adam. Makanya kata kuncinya untuk kepada Maryam ada kata kun fayakunu, sedangkan kisah Zakaria nggak ada kata kun fayakunu. Jadi bedanya dalika nunjuk sesuatu yang jauh, kalau daliki sesuatu yang sangat jauh. Entah jauh pengertian jaraknya tepat maupun jaraknya waktu. Sekarang mendekati kesimpulan. Contoh sekarang lafaz dalikum. Ada dalika, ada dalikum loh ya, beda. Jangan diartikan kum itu kalian, bukan loh ya, tadi keliru. Saya ngutip Al-Baqarah 49, saya baca berkata ya. Ini info kepada Bani Israel tentang kisah nenek moyang mereka zamannya Fir'aun. Wa'id, dan ingatlah ketika najainakum, kami selamatkan kalian min ali Fir'auna, dari para pengikut Fir'aun. Yasumunakum, mereka menimpakan kalian soal adabi, seburuk-buruknya siksa. Yudabbikuna, mereka menyembelih abna'akum, anak-anak laki-laki kalian. Wayastahyuna, dan mereka biarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kalian. Wa fi dalikum, dan di dalam yang demikian itu balaun, urutan mengartikannya balaun adimun, cobaan yang besar, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Gitu. Ada kata dalikum, wa fi dalikum, beda loh ya. Wa fi dalika dengan wa fi dalikum beda. Bedanya apa? Ini kalau dibedakan dalika dalikum loh ya. Kalau dalika nunjuk kepada objek. Kalau dalikum nunjuk kepada subjek. Nah, ini contohnya. Nggak berbunyi wafi dalik, wahai Bani Israel. Wafi dalika, nggak gitu. Tapi wafi daliku. Apakah di Al-Quran ada kata-kata wafi dalika? Ada. Boleh PR silakan nyari. Ada. Nah, cuma di ayat ini nggak pakai wafi dalika. Pakai wafi dalikum. Kalau gitu, bedanya apa dong dalika sama dalikum? Meskipun sama-sama artinya itu. Kita buka catatan berikutnya. Lafaz dalikum adalah kata penunjuk isyarat. Menunjukkan isyarat kepada pelakunya yang sedang menjalani siksaan. Ini contoh aja ya maksud saya. Allah bilang, wahai Bani Israel, ingatlah ketika nikmat kami yang kami telah menyelamatkan kalian dari para Fir'aun. Berupa apa penyelamatannya? Yakni ketika kalian mengalami siksaan oleh Fir'aun, kalian menjalani sebagai budak dari Fir'aun di Mesir ya. Soal adabi, seburuk-buruknya adab atau siksaan dari Fir'aun kepada kalian. Apa bentuk seburuk-buruknya siksaan?
Ya ini anak-anak kalian yang laki-laki, lahir bayi laki-laki disembelih, kalau bayi perempuan dibiarkan hidup. Nah, wa fi dalikum maksudnya, dan di dalam yang kalian alami itu gitu maksudnya. Wa fi dalikum, dan di dalam yang demikian itu yang kalian menjalani berupa siksaan perilaku buruk dari Firaun itu. Nah, ini. Jadi nggak berbunyi wa fi dalika, berbunyi wa fi dalikum, tunjuk kepada pelaku yang menjalaninya. Wa fi dalikum, dan di dalam yang demikian itu yang sedang kalian alami itu, gitu maksudnya ya. Tuh, berbunyi wa fi dalikum. Kalau wa fi dalika, dan di dalam yang demikian itu, kalau dalika nunjuk objeknya. Contoh misalnya eh, si A memukuli binatang. Si A memukuli binatang. Nah, di Al-Quran, lafaz dalika bisa menunjuk perbuatan orang itu, bisa menunjuk kepada objeknya orang itu. Contohnya misalnya, si A memukul binatang. Allah bilang, wa fi dalika su'ul amali. Allah bilang. Dan di dalam perbuatan mukul itu adalah seburuk-buruknya amalan. Nah, oh berarti kalau dalika menunjuk kepada perbuatannya. Contoh lagi, wa fi dalika, dan di dalam yang itu kalau ada objeknya, ya karena mungkin maaf ya, binatangnya, hewannya ganggu. Hewannya ganggu perlu dipukul. Nah, wa fi dalika. Nah, kalau bermaksud dalika menunjuk kepada objek hewannya, bisa boleh pakai dalika maksudnya. Sedangkan dalikum menunjuk kepada pelaku yang menjalani perbuatan itu. Oh, berarti ayat ini wa fi dalikum, dan di dalam yang demikian itu tuh nunjuk apa Ustadz? Nunjuk kepada Bani Israel yang mengalami, yang menjalani perlakuan siksaan dari Firaun terhadap mereka. Dan di dalam yang kalian alami itu, gitu maksudnya ya. Ini jadi kum itu bukan arti perkata wa fi dan itulah kalian, bukan. Jadi saya artikan bebas dengan kata-kata kalian, bukan kepada lafadz kumnya loh ya, bukan. Bukan. Karena dalikum bermaksud menunjuk kepada pelaku. Siapa pelaku? Ya ini kum-kum yang ini. Ya sumunakum, najainakum, abnakum, kum-kum yang pertama-tama ini. Bukan kum yang dilafadz dalikum, bukan ya. Bukan. Jadi dan di dalam yang kalian alami itu, nah, ya. Dan di dalam yang kalian menjalani siksaan itu adalah cobaan dari Tuhan kalian, tapi kadar cobaannya besar. Nah, karena begitu besar, kalian merasa itu adab, itu siksaan, padahal cobaan. Padahal cobaan bukan siksaan, cuma kadarnya besar. Adimun besar atau berat. Ini dalikum ya. Dalikum kata penunjuk isyarat. Nunjuk siapa? Nunjuk kepada pelakunya yang sedang menjalani perbuatan tersebut. Contoh di sini yang sedang menjalani siksaan. Itu berarti dalikum menunjuk pelaku. Sekarang terakhir. Nah, kalau nunjuk kepada Allah, apakah boleh dalikallahu? Enggak boleh dalikallahu. Boleh adalah dalikum Allahu. Kalau dibaca wasol, dalikumullahu contohnya. Dalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia atau selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan atau pencipta tiap-tiap sesuatu alias segala sesuatu. Fa'buduhu, kalau berkata fa'ubuduhu, maka sembahlah Ia. Wa huwa, dan Dia ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu atau segala sesuatu, wakilun, maha memelihara. Gitu. Oh, berarti kalau menunjuk kepada Allah pakai dalikum, bukan pakai dalika. Kenapa? Karena Allah bukan objek. Catat ya. Allah bukan objek. Allah adalah pelaku alam semesta. Ya. Allah adalah pelaku alam semesta. Nah, karena pelaku, karena subjek, makanya pakai dalikum. Ingat ya, kum ini bukan kalian loh ya, catat ya. Lafadz kum yang nempel kepada lafadz dali dan bentuk jadi menyatu berbunyi dalikum bukan bermaksud kepada kalian, bukan. Kum ini bermaksud bahwa ini inisial kepada nunjuk pelaku. Nunjuk pelaku.
Kalau dalika nunjuk objek. Ya. Dalikumullahu itulah Allah Tuhan kalian. Jadi kepada Allah nunjuk isyaratnya pakai lafaz dalikum. Hakikatnya adalah dalikum intinya nunjuk kepada pelaku. Terserah siapa pelakunya di masing-masing ayat tersebut. Jadi mulai sekarang kalau nemu kata-kata dalikum, 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 maka tema ayatnya nunjuk kepada pelaku yang menjalani peristiwa atau perbuatan tersebut. Dalikum. Nah, ini kesimpulan hikmahnya. Dalam pelajaran Ismul Isaroti dipelajari tingkatan paket 7. Ya, paket 7. Ismul Isar paket 7. Nah, ini secara kaidah bahasanya. Paket 7. Bisa apa? Dalika itu, tilka itu, hada ini, hadi ini, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, guna di sini, gunalika di sana. Jadi ini secara letter perkata, kosakata perkata, namanya ismul isaroti. Nah ya, isim isyarat. Ya, isim isyarat. Nah sekarang kita pengen tahu kenapa ya dinamakan ismul isaroti. Nah, hikmahnya adalah apa isim nama. Nah segala nama-nama di alam semesta ini akhirnya adalah ini semuanya adalah merujuk kepada isyarat. Ya, makanya penamaan ismun isaroti nggak berbunyi ismun isarotun, nggak berbunyi dua-duanya tanwin atau alif lam. Al ismul isarotu tidak saling mensifati, tapi saling sandar menyandari, ya, disandarkan. Ismul isaroti, isim disandarkan kepada isyarat. Apa maksudnya? Bahwa isim nama Allah, segala nama-nama yang Allah punya itu Allah tempelkan ke badan semesta. Misalnya, saya orangnya pinter, pinternya saya itu tempelan dari Allah. Misalnya, saya terkenal sebagai penyabar, pemaaf, sabarnya saya itu tempelan dari Allah. Isim yang punya Allah tempel kepada diri saya. Oh berarti segala apa saja yang nempel semesta itu adalah tempelan isimnya Allah yang nempel kepada benda itu sebagai isyarat bahwa semua ciptaan Allah itu hakikatnya mengarah kepada adanya Tuhan Allah. Ini hikmahnya kenapa kata isyarat dinamakan ismul isaroti. Maksudnya kenapa penamaannya berbunyi ismul isaroti? Apa ismu? Nama. Nah, maksudnya nama apa? Ismu. Pertama kali lafaz isim muncul dalam Quran di Al-Fatihah 1. Bismillahi. Ismu. Nama Allah nempel dalam semesta. Nempel dalam perbuatan kita. Nempel dalam segala kejadian. Jadi barang siapa ngelihat musibah, lihat kejadian, barang siapa bisa ngelihat hikmahnya, berarti bisa melihat di balik layar itu adalah Allah yang berbuat. Nah, oh berarti semua kejadian semesta itu ada tempelan isimnya. Sebagai isyarat, isimnya nempel kepada benda-benda yang mengisyaratkan mengarah adanya Tuhan Allah. Oh berarti ada orang itu mencari Allah lewat dalil benda-benda seperti Nabi Ibrahim. Ada juga mencari Allah lewat pengalaman spiritualnya. Ada juga mencari Allah lewat pengalaman kehidupannya itu atau lewat keilmuannya itu. Akhirnya menemukan tentang kebenaran, menemukan tentang ketuhanan. Oh berarti segala nama-nama benda alam semesta semuanya mudhofun, disandarkan kepada isyarat yang menunjuk kepada mengarah adanya Tuhan Allah. Dengan ilustrasi gambar ini, mari kita ketika melihat apapun dihubungkan dengan Allah. Melihat air, oh, hubungan kepada Allah. Dengan air inilah Allah buat air ini layak diminum, buat air ini layak dikonsumsi. Misalnya ngelihat banjir, Allah berkuasa giring air kemana semuanya Allah. Nah, segala sesuatu mari disyaratkan mengarah kepada Allah agar kita sadar bahwa kita adalah maf'ulun, fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun.
agar kita tidak gampang mengeluh, agar tetap bersyukur dalam segala keadaan. Apa bersyukurnya itu? Bersyukur bahwa bisa mengenal Allah lewat isyarat-isyarat kejadiannya, lewat isyarat-isyarat benda ciptaannya, lewat isyarat-isyarat pengalaman yang kita alami itu. Bersyukurlah. Maksudnya kita lebih bersyukur. Kenapa? Karena lebih duluan kenal Allah. Terbukti di luar sana masih banyak orang belum dapat hidayah, belum kenal Tuhan, belum sadar-sadar juga. Justru kita lebih duluan mendapat isyarat dari Allah untuk gampang menemukannya, gampang merasa dekat dengannya, gampang merasa adanya itu. Ini contohnya. Bersyukurlah. Maka segala isim dalam semesta itu sebagai isyarat bahwa adanya Tuhan yang bernama Allah. Cuma mereka sajalah yang belum sadar bahwa itu isyarat. Ya kayak kita ini ada kalanya ketika mengalami kejadian separah apapun, belum sadar juga, belum taubat juga, ya belum sadar juga bahwa di balik layar Allah yang berbuat di situ. Maka segeralah mendekati kepada pelakunya agar kita ditarik mendekat kepadanya untuk merasakan bentuk kasih sayangnya. Demikian singkat dari hikmah penamaan Ismul Isyarati bahwa semua isim adalah ciptaannya. Hakikatnya semua ciptaannya sebagai isyarat, penisyarat yang mengarah kepada adanya Tuhan Allah.